Halo warga Jakarta, balik lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Ada kabar apa di Jakarta hari ini? Bersama saya Robi Cahyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, perbaikan plafon ambrol di SDN Pademangan Timur 05 Jakarta Utara kini mencapai tahap finishing. Peristiwa yang terjadi akibat hujan deras pada 11 Januari lalu ini dipastikan tidak memakan korban jiwa karena pihak sekolah sigap melakukan evakuasi. Selain memasang plafon baru, pihak sekolah juga menambah saluran pembuangan air atas agar kejadian serupa tidak terulang. Rencananya, kegiatan belajar mengajar tatap muka akan normal pada minggu ini. Kemudian informasi Perumda Dharma Jaya berencana mengimpor 7.500 ekor sapi hidup dari Australia untuk memperkuat stok daging di Jakarta sepanjang tahun 2026. Diharapkan tahap awal sebanyak 7.500 sapi dapat tiba pada Februari mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Selanjutnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan tidak ada penutupan jalan utama selama proses pembongkaran tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said. Untuk menjaga mobilitas warga, pekerjaan hanya dilakukan pada malam hari pukul 11 malam hingga 5 pagi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Pengendara diimbau tidak berhenti di area proyek agar kelancaran jalan tetap terjaga. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pembongkaran 109 tiang monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggandeng mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso untuk menyaksikan langsung proses pembongkaran bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta, Perwakilan KPK, dan Kejaksaan Tinggi. Pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga depan Hotel Grand Melia ini ditargetkan rampung pada September mendatang. Seluruh pengerjaan akan dilakukan pada malam hari untuk memastikan tidak ada penutupan jalur yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, penataan ini tidak hanya sebatas pembongkaran, tetapi juga meliputi perbaikan drainase, taman, penerangan, hingga jalur pedestrian yang lebih nyaman. Terkait status aset, besi hasil bongkaran akan dikembalikan kepada PT Adikarya setelah sebelumnya pihak perusahaan tidak kunjung melakukan pembongkaran mandiri. Penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel untuk biaya pembongkaran sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan, nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Rencana penataan serupa juga akan dilakukan di kawasan Senayan. Namun, beberapa tiang di sana akan tetap dipertahankan untuk dimanfaatkan sebagai sarana komersil seperti videotron atau reklame. Langkah ini mendapat apresiasi khusus dari Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007 Sutioso atau yang akrab disapa Bang Yos. Ia menilai keputusan ini adalah langkah tepat untuk memberikan kepastian tata ruang di ibu kota. Kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono dan itu adalah keputusan yang paling tepat
seenak apapun mengeluarkan biaya harus kita lakukan. Dan saya terima kasih juga pada pendamping-pendamping gubernur, ya Pak Wagub, Pak Kajati, juga KPK yang sudah, ini berarti tidak ada masalah lagi ya. Saya minta media dan masyarakat mendukung kelanjutan daripada penataan Ranu Said ini, dan saya berharap juga sampai di Senayan nanti juga ditertibkan. Meskipun tidak ada penutupan jalan, namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintas di area proyek pada malam hari. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan 2 rancangan peraturan daerah menjadi perda yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah serta pembentukan dan pengubahan nama batas wilayah, kecamatan hingga kelurahan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap pengesahan ini dapat memperkuat landasan hukum pengelolaan aset yang profesional serta menjamin kepastian administrasi menuju Jakarta Kota Global. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam rapat paripurna DPRD DKI untuk pengesahan 2 rancangan peraturan daerah menjadi perda. 2 perda yang ditetapkan yakni Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atau BMD, serta Perda tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan. Rano mengatakan dengan disahkannya Perda BMD, pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan secara lebih profesional, akuntabel, dan efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Eksekutif berharap penjelasan ini dapat membantu pembahasan pada rapat fraksi dan komisi sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama rancangan peraturan daerah dimaksud dan dapat disetujui menjadi peraturan daerah. Kedepannya semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kiranya dapat terus diperkuat untuk menghasilkan berbagai program kerja strategis yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta di masa mendatang. Sementara terkait perda tentang pembentukan, pengubahan nama, batas, ADN penghapusan kecamatan dan kelurahan disusun sebagai pedoman penataan wilayah kecamatan dan kelurahan yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta demografis Jakarta. Diharapkan dengan disahkannya 2 perda ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum guna mendukung Jakarta sebagai kota global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengimbau agar warga waspada terhadap potensi pohon tumbang saat cuaca ekstrim melanda. Warga juga harus mengenali ciri-ciri pohon rawan tumbang serta melaporkan segera ke pihak terkait. Untuk mengetahui ciri pohon rawan tumbang dan saluran pelaporannya, simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Usai sudah program Berita Jakarta hari ini, saya Ruby Triadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.